Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat cendekia langit? Pada kali ini, kami akan berbagi mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Marilah kita simak bersama-sama. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sebelumnya, kita hendaknya mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari bahasa. Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri, menurut Krida Laksana. Pendapat Goriscraft mengemukakan bahwa bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Pendapat lainnya yaitu simbol atau lambang yang dihasilkan oleh alat ujaran atau indera manusia untuk melakukan fungsi bahasa. Bahasa merupakan suatu sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal atau bunyi ujaran yang bersifat arbitrer, mana suka, yang dapat diperkuat dengan gerak-gerik badaniah yang nyata. Sejarah bahasa Indonesia. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak ragam bahasa Melayu. Dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau dari abad ke-19. Bahasa Melayu saat itu berfungsi sebagai lingua franca atau bahasa penghubung. Bahasa yang memperkaya kosakata Melayu ialah bahasa Sanskerta, bahasa Tamil, dan bahasa Cina. Selain sebagai lingua franca pada saat itu, bahasa Melayu juga ditemukan pada prasasti. Prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Melayu ialah: pertama, prasasti Kedukan Bukit ditemukan di Palembang pada tahun 683 Masehi. Kedua, prasasti Talang Tuo yang juga ditemukan di Palembang pada tahun 684 Masehi. Selanjutnya, prasasti Kota Kapur ditemukan di Bangka pada tahun 686 Masehi. Prasasti Karangbrahi ditemukan di Jambi pada tahun 688 Masehi. Prasasti Ganda Suli ditemukan di Magelang pada tahun 832 Masehi, serta prasasti Bogor ditemukan di Bogor pada tahun 942 Masehi. Peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia. Tahun 1901 disusun ejaan pertama yaitu ejaan Pan-Ophusian. Tahun 1908 berdiri Balai Pustaka. Tahun 1928 penentuan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yaitu dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Tanggal 25 sampai 28 Juni 1938, Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo. Tanggal 18 Agustus 1945 diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Tanggal 19 Maret 1947, Ejaan 2 dibuat menggantikan sebelumnya, yaitu Ejaan Suwandi atau Republik. Tanggal 16 Agustus 1972, Ejaan yang disempurnakan diresmikan. Diberlakukan secara resmi mulai 31 Agustus 1972. Kongres Bahasa Indonesia ke-6 berhasil membentuk Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia.
Pada tanggal 26 November 2015, perubahan EYD menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Penamaan bahasa Indonesia diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi, pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ejaan Pan-Opposition pada tahun 1901. Huruf I yang berfungsi sebagai huruf I, seperti kata mulai dengan kata ramai, juga digunakan untuk menulis huruf Y seperti dalam kata Surabaya. Huruf J untuk menuliskan kata-kata yang, payah, sayang, dan sebagainya. Huruf OE untuk menuliskan kata-kata guru, itu, umur, dan sebagainya. Tanda baca seperti koma ain untuk menuliskan kata-kata makmur, akal, tak, pak, dan sebagainya. Ejaan Republik atau Suwandi pada tahun 1947. Huruf OE diganti dengan huruf U pada kata-kata guru, itu, umur, dan sebagainya. Bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan kata K pada kata-kata tak, pak, rakyat, dan sebagainya. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti pada kanak-kanak, berjalan-jalan ke barat-baratan. Awalan di dan kata depan di kedua-duanya ditulis serangkai dengan kata yang mendampinginya. Kemudian ada ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Konsep ejaan ini dikenal pada akhir tahun 1959. Karena perkembangan politik selama bertahun-tahun berikutnya, diurungkanlah peresmian ejaan ini. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau disebut dengan EYD. Ejaan ini diresmikan pemakaiannya pada tanggal 16 Agustus 1972 oleh Presiden Republik Indonesia. Peresmian itu berdasarkan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan yang disempurnakan atau EYD berubah menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI sejak tanggal 26 November 2015. Hal ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Baiklah sahabat cendekia langit, itulah tadi sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Marilah kita kuasai, bina dan gunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan santun. Lestarikan bahasa dan budaya daerah, serta kuasai bahasa asing untuk mempromosikan bahasa Indonesia di tingkat internasional. Semoga video kali ini bermanfaat.
Salam inspirasi, salam kolaborasi, cendekia langit.